Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Sobat Pecin dimanapun kalian berada. Hai, gimana nih kabarnya Sobat Pecin semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, jadi di Pocingki kali ini kita bakal bawain hal yang beda nih dari Pocingki sebelumnya. Kalau misalnya Pocingki sebelumnya itu bawain soal bucin, bawain soal cinta-cintaan, kali ini kita bakal bawain apa, Step? Pastinya kebalikan dari bucin, yaitu apa tuh? ngenes-ngenesan nih. Aduh. Tunggu dulu nih ya. Kayaknya kurang lengkap gak sih kalau kita nggak kenalan dulu? Boleh. Kenalan dulu kali ya. Oke, langsung aja ya. Kenalin, nama aku Meiliana Stefani dan teman aku. Kenalin, nama aku Wisnu Syahputra, biasanya sih dipanggil Jordan ya. Keren banget ya. Oke deh, ngomongin soal kebalikan dari bucin nih, yang di Pochinki sebelah udah bahagia tuh kan ya. Nah, yang di sini nih masih ngenes-ngenes aja. Menurut Wisnu nih, satu kata yang berkaitan sama ngenes itu apa sih? Kalau ngomongin ngenes, satu kata yang aku pikirin tuh apa? Ya apalagi kalau nggak jomblo. Aduh, pas banget ya, jomblo sambil ngenes gitu ya. Seperti yang kalian tahu nih ya, kalau jomblo itu merujuk ke seseorang yang nggak punya pacar atau kesepian. Kayak aku contohnya ya. Ngomongin soal jomblo nih, menurut Wisnu nih ya, jomblo itu prinsip atau nasib sih? Aduh, berat juga ya pertanyaannya ya. Jomblo itu soal prinsip atau nasib? Ya kalau misalnya dari aku sendiri sih sebenarnya tergantung ya. Soalnya tipikal jomblo itu emang ada dua sih, yang emang karena prinsip, karena nasib. Soalnya ada nih, misal jomblo yang itu karena prinsip, ya memang mungkin ya karena nggak dikasih sama orang tuanya, habis itu mungkin sebelumnya udah pernah pacaran tapi disakitin, jadi belum bisa move on atau belum bisa buka hati. Habis itu kalau misalnya jomblo yang soal nasib, ya udahlah ya, nasibnya ya udahlah ya, tahulah ya. Kalau Wisnu sendiri nih, jomblo atau enggak sih, Nu? Aduh, pertanyaannya aku jomblo atau enggak, itu tergantung situasi sih. Kalau misalnya pengen jomblo ya jomblo, kalau enggak ya enggak. Enggak, aku jomblo kok. Nah, oke deh. Jadi buat Sobat Pecin yang cewek-cewek nih, sabi banget nih DM ke Wisnu karena Wisnu lagi jomblo katanya. Aduh. Oke, aku mau ngasih informasi dikit nih, Nu. Gimana? Sebenarnya nih ya, ada beberapa kategori jomblo nih dari singkat-singkatannya. Kayak misalnya nih, Jones, atau jomblo ngenes yang kita bicarain, Joker, atau jomblo keren. Udah jomblo, keren lagi ya, itu kayaknya nggak lama dia bakal nggak jomblo tuh ya, Nu. Itu kayaknya aku nggak sih. terus gimana? Yang selanjutnya itu ada jomblo elegan dan jomblo akut. Sebenarnya yang terakhir ini bikin takut gak sih ya dengan kata-kata akut nih? Bisa jadi sih, apalagi jomblo akut mungkin kan jomblonya dari lahir sampai sekarang gitu mungkin ya. Dia belum pernah mencicipi kali ya masa-masa ketidakjombloan ya gitu ya. Kalau Wisnu sendiri nih, lebih milih dibilang jomblo atau single ya? Nah, kalau misalnya dari aku sendiri sih ya, kalau ditanya lebih milih jomblo apa single, dipanggil jomblo apa single, aku jujur lebih milih single sih kayaknya. Soalnya single kan ibaratnya kayak status kamu apa? Single gitu kan. Kalau misalnya jomblo kan mungkin takutnya emang gak laku atau apa. Kalau single lebih ke punya pride tersendiri gitu, asik. Ya. Padahal nih Nu ya, artinya tuh sama-sama gak punya pasangan Nu. Iya sih. Iya sih ya, udah nasib para jomblo dan single kayaknya ya. Nah, tapi tadi kan udah disinggung nih ya soal jomblo sama single ya, sebenarnya kan sama-sama aja ya, sama-sama gak punya pasangan. Nah, tapi pasti kan berarti mereka sering banget tuh jadi jack, kayak gak punya pasangan, terus kayak misalnya jadi dibully lah, bisa dipojoki. Nah, sampai-sampai mereka terkadang sebagian besar itu sampai berusaha banget buat nyari jodoh atau pasangan mereka nih di aplikasi jodoh, atau sampai-sampai minta dicomblangin gitu sama temennya. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih Step, nyari pasangan di aplikasi jodoh gimana? Nyari pasangan di aplikasi jodoh kayaknya menurut aku tujuan terakhir ya, ketika emang kita udah nggak dapet atau susah banget nih cari pasangan.
sebenarnya aku sempat kepikiran nih Nu buat nyoba-nyoba nih ke aplikasi jodoh kayak gitu ya. Gitu. Tapi nih aku tuh anaknya tuh insecure banget gitu loh, sama cewek-cewek di aplikasi jodoh tuh pada good looking banget ya, enak gitu dilihatnya. Nah aku boro-boro good looking nih ya, aku sebenarnya gaptek banget gitu loh Nu main gituan. Nggak lucu kan ya kalau misalnya udah pilih-pilih nih ya, ternyata mau date sama yang udah beruban. Kayak ekspektasinya jauh banget gitu loh Nu. Oh, jadi dari stepnya sebenarnya pernah gitu ya mau kepikiran buat pakai aplikasi jodoh. Terus nggak jadi gara-gara yang dibilang tadi. Tapi Iya, kalau bener. misalnya dari kamu nih step, itu kan berarti hampir make ya berarti ya, hampir make aplikasi jodoh. Kalau misalnya kamu dikasih pilihan nih, kamu tuh lebih milih pakai aplikasi jodoh yang tadi atau lebih milih dicomblangin sama teman sendiri? Kalau aku sih ya lebih seringnya sih, atau aku milihnya pasti dijomblangin teman ya. Karena kalau Kenapa? misalnya kita pakai aplikasi jodoh nih Nu, yang pertama kita nggak bisa ngelihat nih orangnya itu seperti apa, tingkahnya dia seperti apa, karena kita bisa lihat dari foto profil dia aja. Nah kalau dicomblangin temen nih, kita udah tahu nih seluk beluk orang yang dijomblangin ke kita dari temen kita itu seperti apa. Jadi lebih terbuka gitulah ya. Jadi kita mau kenalan pun juga udah enak ya. Aku ada cerita sih. Gimana? Aku pernah nih dijomblangin sama teman aku. Ada yang berhasil dan ada yang gagal juga sih. Sampai akhirnya ya udahlah wassalam semuanya, karena emang nggak sejalan gitu Nu sama aku. Jadi tergantung aja sih, ketika kamu dijomblangin dan kamu cocok sama orangnya, ya kamu bakal lanjut. Dan kalau misalnya kamu dijomblangin, kamu nggak cocok sama orangnya, ya udah selesai sampai di jalan gitu. Oh, jadi step kamu lebih milih ini ya, lebih milih dicomblangin karena ya udah kita lebih tahu pasti orangnya itu kayak gimana, maksudnya secara nyata gitu ya. Tapi emang bener sih ya kalau misalnya di aplikasi jodoh tuh sebenarnya kalau dibilang rentan sih rentan juga, soalnya kan yang saya bilang tadi ya kita juga nggak tahu dong itu asli atau enggak. Bisa aja foto profilnya umur 20 tapi waktu ketemu nanti misal umurnya nggak 20, misal kayak ya udah 50 misalkan, tapi kan itu nggak ada yang tahu karena kan ya sosial media gitu kan. Ya, tapi aku juga sepakat sih sama Step, kalau misalnya aku dihadapin sama pertanyaan yang sama, lebih milih pakai aplikasi jodoh atau dicomblangin teman, jujur aku lebih pilih dicomblangin teman sih. Karena ngerasa kalau misalnya dicomblangin teman tuh di luar kita emang ngerasa aduh malu-malu gitu, jangan dong. Tapi dalam hati tuh pasti kayak kita menggebu-gebu, ayo lagi dong, terus comblangin, kayak feel-nya tuh lebih apa ya, lebih seru gitu, dan memang bakal lebih lancar kalau misalnya nyari pasangan via comblangin teman kayak gitu sih. Ngomongin dicomblangin, kayaknya Wisnu udah pengalaman banget nih ya sering dicomblangin sama teman-temannya. Bukan, justru saya yang mencomblangin teman-teman saya. Oh gitu. Bisa nih ya Wisnu buka aplikasi aja Nu, Biru Jodoh Wisnu. Aduh, boleh, lumayan kan cepet cuan. Iya bener banget. Emang cari jodoh tuh sesusah itu ya Nu ya, sampai harus pakai aplikasi jodoh gitu? Atau nih ya, kadang pernah denger gak sih, cinta ditolak, dukun bertindak? Iya pernah denger kok. Nah itu kalau menurut aku kayak relate banget gitu loh sama lagunya Rizky Febian yang lagi trending saat ini. Tahu nggak sih? Lagu yang mana tuh? Yang ini lagunya cukup tahu tanam dalam diri, yang itu? Bukan Nu. Itu udah lagu lama ya. Jadi Rizky Febian, iya benar banget. Jadi Rizky Febian ini baru-baru ini ngeluarin single dia. Itu namanya Mantra Cinta, dimana lagu itu kayaknya cocok banget nih ya buat para pencari cinta yang ingin mengejar cintanya tapi terus-terusan ditolak gitu loh Nu. Jadi si Rizky Febian ini selalu gunain mantra-mantra dia buat ngedeketin cewek-cewek yang dia suka dan akhirnya gagal. Mungkin kayak gitu ya sobat-sobat jomblo yang memperjuangkan cintanya. Terus menurut Wisnu nih, soal mantra-mantra cinta kayak gitu gimana nih Nu? Sebenarnya apa ya, menurutku tuh nggak banget gitu.
Kenapa? Soalnya kalau misalnya ngomongin cinta ini kan soal hati ya, bukan soal yang lainnya. Jadi ya kurang pas aja kalau misalnya cinta itu harus pakai yang begituan. Soalnya menurut aku nih, cinta itu ada itu karena dua hal gitu loh, karena jujur dan komitmen. Ya, jadi kalau misalnya ada pakai mantra-mantra gitu, menurutku udah merusak esensi dari cinta itu sendiri gitu. Asik. Gimana kalau menurut kamu? Iya sih Nu, bisa dibilang agak kuno atau agak jadul juga ya kalau misalnya mau ngejar cinta dengan gunain mantra-mantra kayak gitu. Benar banget sih, setuju sama pendapatnya Wisnu yang cinta itu sebenarnya dari hati sih. Ketika kita emang udah cinta ke seseorang, ya udah dengan hati pun nggak perlu pakai mantra, pasti kita dapat seseorang yang kita cinta. Nah, Step, dari tadi kan kita ngomongin kalau misalnya jomblo, single, nggak punya pasangan, itu kan ngenes. Habis itu tadi juga disebut ada yang namanya jomblo akut. Misalnya jomblo yang benar-benar jomblo kelamaan gitu kan bahasanya. Sebenarnya nih ya, aku mau nanya, emang kalau jomblo tuh nggak bisa seneng ya? Jangan salah ya, banyak kok jomblo yang bahagia. Karena bisa dibilang nih ya, kita bahagia itu nggak harus sama pasangan kita aja kok. Bisa nih kita bahagia sama keluarga kita, sahabat, teman, bahkan sampai mantan doi nih kita bisa bahagia. Wah, kayaknya kalau ke mantan doi ujung-ujungnya balik lagi ya dan nggak bisa move on. Nggak, bercanda. Sebenarnya tergantung kita sih ya, menyikapi jomblo itu seperti apa sih. Kita mau larut dalam kesedihan di kata-kata jomblo itu, atau kita mau ambil sisi positifnya, yaitu bahagia gitu ya. Bisa quality time sama diri sendiri, nyenengin diri sendiri, happy-happy sama diri sendiri, dan menurut aku itu lebih enak sih, kayak nggak ada yang ganggu aja. Apalagi udah jomblo nih, terus ngelakuin hal-hal yang positif. Duh, kayaknya jomblo yang kayak gitu bakalan dapet pasangan idaman sih nantinya Nuh. Jadi jangan khawatir nih ketika kalian jomblo, kalian bisa seneng kok, 100% kalian bisa seneng tanpa harus ada pasangan kalian. Ya, benar banget. Kalau misalnya jomblo dibilang nggak bisa seneng, aku jujur nggak sepakat. Karena sebagai jomblo, jujur aku seneng. Jadi, aku sepakat kalau misalnya jomblo tetap bisa seneng. Ya kenapa ya? Itu tadi yang dibilang sama Steph. Dengan jomblo, yang masih ada keluarga, sahabat, teman, mantan doi, habis itu dan kegiatan-kegiatan lainnya, aku yakin itu masih bisa nge-backup atau bisa membuat diri kita itu masih bisa senang, walaupun tanpa itu tadi, tanpa pasangan lah ya. Bener banget, karena bisa dibilang jomblo atau single itu cuman titel aja sih ya. Sebenarnya nggak ngaruh sih di kehidupan kita mau kita jomblo atau single. Yang penting ya udah sih kita jalanin hidup kita dengan bahagia aja. Oke nih, jadi menurut Wisnu nih ya, jomblo aku tuh bikin takut nggak sih? Jujurnya sebagai jomblo akut, aku nggak pernah takut sih. Soalnya ya aku masih punya teman-teman, masih punya keluarga, masih punya proker, masih punya organisasi. Yang mana itu ngebuat apa ya, itu ibaratnya kayak udah ngisi hari-hari aku gitu loh. Jadi ya enjoy every moment, every time with my friends, my family. ya udah, enjoy life, enjoy every day gitu. Walaupun gak punya pasangan. Dan itu tadi, ya nggak usah takut lah jadi jomblo akut. Selama kalian masih punya apa yang kalian cintai, ya udah nggak usah takut, kayak gitu sih. Stay happy aja ya setiap harinya. Yoi, stay happy and squee living. Mantep banget tuh quotesnya Mas Wisnu ya. Oke deh Nuh, kayaknya kita udah ngebahas panjang kali lebar kali tinggi ya masalah jomblo ini. Jadi buat sobat pecin yang masih belum menemukan jodohnya, jangan takut karena kalian bisa happy dimanapun kalian berada. Nah, benar banget. Jadi buat sobat pecin yang masih mencari cintanya atau masih jomblo, semangat terus dalam menjalani hari-harinya, dalam mencari cintanya, dan jangan sampai sedikit pun buat ngerasa takut.
ngejalanin hari gara-gara jomblo. Jangan sampai ya pokoknya ya. Jangan sampai. Ingat-ingat tuh ya. Ya udah deh, kalau kayak gitu, aku Wisnu pamit undur diri. Aku Stefani pamit undur diri juga. Dan Sampai jumpa di Pocingki selanjutnya. bye bye.